tidak bisa meninggalkan yang namanya inovasi. Nah, dari buku yang terakhir saya baca, dari buku Pananda nih, kalau menurut Pananda, setelah sekian banyak perusahaan yang sudah dibantu oleh Bapak mengenai inovasi, apa sih arti inovasi menurut Bapak? Ya, pertama inovasi tentu saja berarti bahwa kita harus melakukan sesuatu apapun itu entitas organisasinya, baik terutama organisasi profit oriented ya, harus melakukan sesuatu dengan lebih baik dari yang kemarin. Untuk merespon apa sebenarnya? Untuk merespon perubahan seperti saya sebutkan sebelumnya tadi adalah perubahan, salah satunya adalah preferensi pelanggan, perubahan di teknologi, perubahan di regulasi, perubahan kondisi ekonomi. Seperti itu. Jadi inti inovasi adalah melakukan sesuatu dengan lebih baik dari waktu ke waktu. Seperti itu. Supaya tidak tenggelam atau tidak terlena terhadap perubahan yang di luar. Itu secara sederhana inovasi disebut seperti itu. Namun pertanyaannya saya menarik, ada quote menarik saya baca di LinkedIn. Ada yang sini seperti ini, Mas. Light bulb atau bolam lampu itu yang dihasilkan penemu kalau nggak salah Pak Thomas Alva Edison itu bukan merupakan hasil yang continuous improvement dari candle, continuous improvement dari lilin. Oh. Jadi ada yang kalau improvement sih itu bukan inovasi namanya. Cuman kalau menurut saya, justru poin yang paling penting dari inovasi itu continuous improvement. Terlepas kita harus breakthrough, itu bagian dari manajemennya, manajemen inovasi gitu. Ya. Itu menarik banget ya. Jadi terkadang teman-teman nih agak sedikit sulit juga memilah antara continuous improvement dengan juga inovasi. Dan yang paling penting di sini adalah ketika terjadi breakthrough, itu akan terjadi inovasi. Dan sebenarnya di inovasi sendiri, kita tidak mengharapkan yang namanya terus-menerus melakukan perubahan. Jadi kalau misalkan kita bicara mungkin Toyota, kemudian mungkin si hijau ya, Gojek yang terus mengembangkan perbaikan-perbaikan terus-menerus. Dari awalnya mereka servis di ojek online, sekarang sudah merambah ke segala bidang. Nah, itu adalah bentuk iterasi, bentuk continuous improvement dari sebuah inovasi. Dan inovasi itu menjadi sebuah tantangan untuk kita bisa menyempurnakan dari produk kita. Dan sekali lagi, inovasi nggak pernah berakhir. Gitu ya, Pak ya? Betul. Iya, betul. Ya, setuju. Memang inovasi, kalau kita bicara, kita sudah, inovasi kita berada di suatu titik, tentunya kita sudah menyiapkan diri untuk didahului atau dilibas oleh kompetitor kita, atau bahkan kalau kita bicara kompetitor itu yang kalau bukan bicara kompetitor, sesuatu yang paling sulit untuk diidentifikasi ketika melakukan perencanaan strategi itu adalah new entrant sebenarnya. Seringkali banyak perusahaan collapse itu atau terganggu lah, kalaupun nggak collapse terganggu revenue-nya, terganggu sales-nya, dan terganggu kinerja finansial secara umumnya itu karena adanya new entrants yang dengan bisnis model yang baru, kadang-kadang dengan bisnis model yang baru atau dengan teknologi yang sangat baru dan sangat efektif dalam memenuhi harapan pelanggan, itu dia akan terganggu seperti itu. Jadi kalau kita merasa berpuas diri, organisasi merasa berpuas diri dan selalu menganggap gangguan di luar itu sebagai sesuatu yang itu tidak signifikan lah mengganggu operasi kita, tidak signifikan mengganggu kinerja kita. Nggak akan ada orang yang terus manajemen menganggap nggak akan ada orang yang mau membeli barang seperti itu yang kinerjanya masih jelek, supportnya masih jelek, ya bersiap-siap saja gitu.